Saya kalau punya pacar cari yang punya warisan. Saya cari orang cewek cantik namanya Desa. Panjangannya Desa sambil petir. Dipanggil Tuhan pasti akan memberikan warisan. Udah kelihatan. Sebab mana? Pasti akan warisan. Paling tidak warisan masalah lah. Keluarga saya itu termasuk kaya raya ya. Lihat aja muka saya. Iya. Saya tahu kalau Bapak kaya raya tahuan. Iya. Abon semua. Kan ada pepatah itu. Macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggal dunia. Selamat gini hari, kembali lagi kita bertemu di suatu program yang heboh di abad ini. Program yang membahas satu topik yang kadang-kadang nggak menemukan solusi. Jangan sampai menemukan solusinya. Ya tentu saja, di mana lagi kalau bukan di Debat Debut Paske. Ini subscribe-nya sekian penuhnya. Itu sampai luber orang pada nadangnya. Ngantri. Tapi yang nonton orang semua ya. Ya orang. Wah, Gak tentu. apa? Tergantung temanya. Dan hari ini tamu-tamu saya benar-benar istimewa. Ini ada aktor kita, Hamka Siregar. Pak Hamka sehat, Pak Hamka? Alhamdulillah. Apa aktivitasnya sekarang jadi? Jadi sekarang ini karena memang profesi baru dibilang tadi sebagai aktor, berarti kan main film. Jadi kalau aktor ya harus main film. Main film. Saya bikin film sendiri. Jadi saya produksi biaya besar yang main istri saya sama anak saya. Film apa itu? Film keluarga. Keluarga. Kan yang main anak saya. Laku. Laku. Ini malah bangkrut. Jadi nanti bikin film sendiri, bisa nonton sendiri, dan keluarga sendiri. Ya. Makanya kami keluarga itu sudah dikenal di keluarga. Dia kalau keluar rumah, Ah. di main di tempat kampung dia, semua tetangga langsung tutup pintu. Keluarga tadi, makanya kalau masuk ke rumah orang, keluarga. Enggak yang mana tadi nutup pintu. Bener. Iya, nutup pintu. Kalau Hamka tuh begitu keluar dari rumahnya, semua tetangganya langsung tutup pintu semua. Kenapa itu? Karena tahu kalau dulu dia pernah gila. Ya, ada juga penulis kita ini, Cak Ribut Mardianto. Ribut ini masih sibuk nulis mesti. Nulis, dia baca nggak bisa. Kemarin tetangga saya pindahan, itu saya yang bikin naskah. Saya sekarang main itu karena lagi entertain lagi sepi, jadi kemarin tetangga pindahan saya bikin naskah. Banjir kemarin tuh, naskahnya siapa? Saya bikin naskah. Udah diatur banjir diatur. Semua itu. Bapak bisa bikinin penulis ini Pak. Cerita apanya? Ajab cocok ajab. Ajab cocok. Ajab dengan batu. Ada juga Rudy Sipi. Oke. Sipit ini apa? Bukan penulis ya? Kalau saya kenal, segala macam dia. saya kenal. Saya kenal. Kalau orang nggak kenal sipit banget. Kalau saya kenal. Bapak siapa sih? Kenal berarti harus tahu dong. Kalau saya secara pribadi dekat dengan beliau. Dekat. Sehingga latar belakang dia saya tahu. Dia dulu vokalis. Dia dulu kalau nyanyi, Semua tepuk tangan. orang tepuk. Kalau dia nyanyi dulu, orang lempar bunga. Sama pot-potnya. Tapi benar kata Hamka, Saya disambut. kalau Rudy itu memang dari dulu seorang entertain, bukan hanya seorang komedian, juga penyanyi. Dia hobi sekali dengan musik. Jadi begitu ada alat musik, dia langsung bisa membuat ide lagu-lagu. Jangankan alat musik, ini alat musik dimuat sama gerobak, dia langsung bisa bikin lagu. Ciptain sendiri. Hebat ya. Memang ada pepatah sih, semua orang pasti bisa bernyanyi. Walaupun tidak semua mau mendengarkan. Yang terakhir ini adalah Itu kalau saya lagi nyanyi. Ya. Saya muncul aja di panggung. Itu penonton bubar. Hujan kali waktu itu. Iya, hujan gede. ada Isa, Mas ada. Ini penulis juga ini ya. Dia rencana ini menulis yang Sebuah buku saya. bukan buku aja.
ini naskah proklamasi yang kedua. Tapi kalau dia seniman, saya juga percaya penulis ya. Penulis primbon. Ramalan itu. Enggak, saya menulis itu tujuannya satu. Saya ingin mewariskan. 7 apa 1? 7. Tujuannya satu ini yang mana yang benar? 1 dan 7. Tapi Untuk mewariskan. Wah. Bahwa budaya menulis, budaya baca itu harus diteruskan. Oke. Gitu. Oh gitu. Bapak ini nulis. Judulnya apa nulisnya? Saya rencana ini saya bikin buku bagaimana memindahkan ibu kota ini tanpa biaya. Sudah saya tulis sudah. Bisa ya? Saya tulis. Sudah tulis bisa ya? Judulnya aja. Isinya saya belum tahu. Ya, hari ini kita akan bahas tema tentang warisan. Nah itu. Warisan ini kadang-kadang bikin masalah juga warisan ini. Punya keluarga, beberapa anak, kalau orang tua sudah meninggal, warisan justru menjadi bahaya kalau menjadi rebutan. Nah, gimana Pak Rudi tentang warisan ini? Warisan itu adalah sama dengan juga, aduh saya penyakit wasi-wasiran. Wasiran itu bukan warisan. Warisan itu adalah peninggalan. Peninggalan itu jadi sama juga warisan ada peninggalan. Peninggalan macam-macam. Kalau peninggalan zaman kerajaan Majapahit itu disebut juga warisan. Warisan. Tapi kalau peninggalan Raja Dangdut disebut souvenir. Warisan sejarah. Ya kan? Beda loh. Beda warisan. Nah, masalah warisan itu saya sama bapak saya dikasih warisan itu uang dulu. Nilainya mahal itu. Wah, Emas itu biasa. enggak mahal juga, uang dulu. Jadi saya mau kemana-mana, Mas Tato pinjam uang dulu dong. Itu namanya bapakmu itu nggak mampu. Maaf saya potong. Udah pernah ditabrak Kopaja belum? Tapi Pak Rudi ini kalau nanti maaf nih ya, nanti saatnya sebelum dipanggil Tuhan pasti akan memberikan warisan. Udah kelihatan. Sebab mana? Kita sakit warisan. Paling tidak warisan masalah lah. Warisan itu punya. Kalau saya kalau bicara warisan tentu ini membicarakan sebuah story maupun history yang amazing. Karena memang keluarga saya ini agak smart ya dulu. Iya. Smart apa Petro apa Gareng? Smart. Keluarganya smart. Cerdas, amazing pola pikir. Sehingga di keluarga saya itu termasuk kaya raya ya. Lihat aja muka saya. Iya. Saya tahu kalau bapak kaya raya tawan. Iya. Abang semua. Jadi kalau bicara harta, kami dibagi harta, tapi saya agak tersinggung akhir-akhir ini. Kenapa? Jadi gini. Artinya bapak saya itu ngasih adik-adik saya itu rumah mewah di pinggir jalan. Kan lumayan Pak, juga kebagian. Saya dibagi juga rumah. Tapi saya agak tersinggung. Kenapa? Karena dia ada posisinya di tengah jalan. Itu bukan di pinggir, yang lain di pinggir itu di tengah. Iya. Jadi itu agak tersinggung. Tapi walaupun bagaimana ya kami kan keluarga smart, cerdas, amazing, kaya raya. Itu jalan saya tutup. Karena ada rumah tadi. Karena memang bapak saya juga bukan hanya karena ada rumah itu. Karena kan harta kami banyak. Jadi dibagi lagi yang lain. Artinya kalau masalah harta saya nggak masalah lah. Biasanya kalau bapak punya anak seperti pasti bapaknya enak. Pak, maaf nih Pak ya. Dia ngomongnya Pak panjang lebar. Mendingan jangan ngomong di sini Pak, di WA. Gani. Saya juga denger apa ini? Bingung ya? Bingung saya jadi warisannya nih. Jadi begini sebenarnya, apalagi kita sebagai orang timur. Iya. Itu berbicara warisan itu sebenarnya nggak etis. Betul. Itu sangat sensi. Iya. Bicara warisan ya. Pertama-tama kita harus ngerti artinya warisan. Nah, siapa? Pertama-tama kita jangan berharap warisan.
Pertama-tama ya warisan itu harus orang tua yang mendulu itu membagikan. Pertama kok banyak yang pertama-tama? Ya kan segala saatnya harus. Jadi gini, sesungguhnya warisan itu tidak bisa diharapkan. Tidak bisa diharapkan. Yang bisa diharapkan sebenarnya bukan warisan. Apa? Arisan. Oh iya, kalau arisan bisa ditunggu. Takutnya kapan? Warisan. Maaf saya potong. Kemarin ada orang ngomong gini, itu saya hajar sampai sekarang itu masih koma. Nggak apa-apa. 4 orang. Kemarin juga sampai rumah saya ada orang ngancam temennya disambar gede. Mati dong. Sama aja. Ya arisan. Wah iya. Bicara masalah warisan, ya kan. Ada orang dikasih warisan ilmu. Tangga saya. Memang harusnya warisan itu ilmu. Berupa ilmu bukan benda. Cuma dia bukan rumah, malah bukan tapi mobil. dia bukannya malah senang, itu malah merusak. Loh, kenapa? Kos ilmu malah merusak gimana? Karena diwariskan ilmu santet. ilmu hitam itu. Iya, kan warisan belum tentu bagus loh. Iya. Tergantung siapa yang ngasih. Saya kalau punya pacar cari yang punya warisan. Saya cari orang cewek cantik namanya Desa. Panjangannya Desa sambil petir. Bukan Dita. Dita. Oke. Dita Bokin. Saya sekali pengen dong, orang pengen kita harus mencari seorang wanita atau pendamping kaya raya. Yang kaya raya. Kasih warisan. Ya. Aduh warisan. Cuma akhirnya saya jadi memutuskan pacar saya meskipun cantik. Gitu. Warisannya itu kakeknya. Dari kakek. Kakeknya yang sudah 10 tahun sakit. Jadi saya kayak jadi baby sister. Merawat kakeknya. Iya. Lah saya tidurnya bukan sama pacar saya jadinya. Jadi tidur sama kakeknya dia. Suruh ngerawat. Maaf saya potong lagi. Iya. Yang ngobrol kayak gini tadi pagi ikut 3 orang rumahnya. Sebenarnya warisan itu harus kita rawat. Nah, ini kan ada pepatah itu. Macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggal dunia. Yang udah ini macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, banci mati meninggalkan stocking. Enggak, artinya misalnya contohnya ini ada warisan budaya yang diklaim oleh negara lain. Misalnya reog diklaim berasal dari Malaysia. Batak. Apa? Batak yang kini kayak baju saya nih. Batik ya kan bisa diakui oleh negara lain. Supaya tidak seperti itu harus kita rawat. Jadi kalau ada kesenian atau budaya caranya merawat kita bawa ke UGD. Itu merawat orang sakit. Jadi gini ya, kalau kita bicara tentang warisan. Nah, pertama-tama apa dulu? Ini agak panjang, bisa 2 hari. Ini waktunya lama nggak gitu? Karena banyak banget. Bapak saya liatin dari jauh, Bapak tuh mukanya warisan denemit. Warisan itu kalau tidak dia kelola hati-hati, otomatis akan menjadi keributan dalam rumah tangga. Kalau sampai terjadi keributan dalam rumah tangga, otomatis ini terjadi perpecahan antar keluarga. Itu kejadian. Kalau sampai terjadi perpecahan, otomatis. Iya, kan gitu. Kita sebenarnya itu tadi saya pernah bilang, sebisanya kita hindari bicara warisan, apalagi kalau sedang kumpul keluarga. Jangan bicara warisan. Iya, betul. Bahkan di keluarga saya ini, maaf bukan pamer ya, di keluarga saya itu tidak pernah berharap untuk mendapatkan warisan dari orang tua. Kenapa? Bahkan ditolak. Hebat. Kita berusaha untuk tidak mengambil warisan itu. Karena bapak saya meninggalkan warisan hutang. Orang miskin. Kalau gitu banyak masalah. Lain kali cari bapak yang kaya ya. Ngapain bapak banyak utang di? Yang lain kan bisa ada ya bapak yang kaya dong. Tapi jujur ya, jujur. Saya kan keluarga saya tadi kan agak amazing ya. Smart tadi ya. Agak smart. Jadi kemarin itu smartphone ya. Iya, bukan smartphone. Itu kadang-kadang nih orang nggak paham.
Smart itu kayak gimana ya, ceria? Pinter, cerdas. Cerdas. Oh, otaknya di atas rata-rata ya? Iya, di rata-rata. Saya tahu dia. Ya. Ini IQ-nya Wow, ini 320. Oh, gede juga ya. Seluruh keluarganya loh ini. Jadi bagi. Soalnya kan makanya kalau bisa orang tua itu jangan punya apa-apa jangan ngomong sama anak. Betul. Nah, itu Saya udah dikasih Mas, ruko 18 tingkat. Loh. Tapi masalahnya saya agak terkendala dan saya jadi emosi. Udah kalau kasih warisan. Soalnya kan saya tiap bulan bayar. Bayar apa ya? Ya bayar ruko yang dikasih itu. Itu namanya kamu namanya kredit itu. Warisan itu ya diberi. Dikasih. Orang tua saya dulu, bapak saya pas meninggal itu tidak meninggalkan apa-apa, hanya sebelah kotak. Kotak itu yang biasanya orang wasiat. begitu. Wasiat itu warisan tuh. Kotak ya. Isinya Pokoknya jangan dibuka sebelum bapak dimakamkan. itu wasiat. Isinya setidaknya kotak itu pasti barang-barang berharga. Iya. Saya berharap begitu. Berarti agak secret kali ya. Secret. Rahasia. Iya. Begitu dibuka, kertas isi ya. Wah, wariskan bangsa dan negara ini padamu. itu berarti dari bapak. Berarti muka si abang dianggap pahlawan. Kalau Mas, ini kemarin kayak gini juga 4 orang loh. Diharap. tiarap juga. Tiarap. Lama-lama ntar dia gue tiarap. Jadi pertama-tama kalau kita ngomong masalah warisan, maksudnya supaya jangan sampai hati-hati kebicara warisan. Jangan dengan orang, dengan keluarga, dengan ipar, hati-hati karena bisa menimbulkan percecokan, salah saham. Salah resepsi lah. Ya. Salah persepsi. Contoh keluarga kami itu keluarga yang sangat menghormati orang tua. Di belakang rumah saya itu masih ada tanah 3 hektar. Loh, saya kasih aja. Saya akan bicara orang tua meributkan tanah itu ya. Nggak ribut di berarti. belakang rumah saya. Saya nggak gede rumah saya kecil, tapi di belakang masih 1 hektar lagi. Setelah bapak saya meninggal. Ada bapak ya? Rumah bapak ya? Karena punya orang. Nah, kayak gini tadi 2 orang. Jadi kalau bapak saya memang meninggalkan ilmu dagang. Dagang. Diwariskan ke anak turunnya. Ilmu dagang. Dagang. Nah, bapak saya itu punya tanah 200 meter. Jadi bagaimana Itu maaf saya potong, ada rumputnya nggak? rumputnya sama kambingnya? Oh ada, ya. Kambingnya percis kayak kamu. 200 meter. 200 meter doang. Akhirnya apa? Saya harus berbisnis, ya kan? Jangan manfaatin tanah. Ya. Akhirnya saya bisnis yang namanya itu pisang goreng. Oh. Pisang goreng, ya kan orang yang Berarti memelupakan. bukan lemper dong. Bukan tempe juga. Oh ya, pisang goreng. Ya? Pisang goreng, tapi pas dibuka isinya lemper sama tempe. Pisang goreng, itu saya jual pisang goreng sehari itu bisa dapat 300 juta. Loh. Dan ilmunya diwariskan. Enggak, ini artinya semacam kayak success story. Kita boleh belajar gitu. Bisa menghasilkan 300 juta dalam waktu sehari. Pisang goreng itu. Pisang goreng. Saya kan punya warisan ilmu. Nah, kita boleh belajar Bapak apa? saya ada tanah 200. Strateginya gimana itu? Strateginya Pisang gimana? goreng kok bisa 300? Bapaknya yang ngajarin berarti. Saya jual itu tanah. Jual sama tanah-tanah. 300.000. Kamu mau berminat banting lagi? Ini saya lagi mau nih. Tanah. Saya kalau bicara warisan lagi-lagi pasti bicara identik dengan hubungan orang tua dan anak. Saya tuh mau maaf mungkin agak sedikit punya pengalaman yang mungkin jangan menularkan teman-teman. Hubungan saya dengan bapak saya itu kurang manis. Bapak saya itu terkenal sombong. Ketika saya udah pisah, artinya udah rumah sendiri. Di depan rumah aja saya panggil, Pak, lewat aja. Lewat lagi, Pak, lewat aja. Saya deketin, nggak tanya Pak Lurah. Bukan bapak saya, Pak saya diem aja. Makanya kalau bicara Anda berarti mata Anda burem. Iya, karena dibanting tadi. makanya kalau bicara warisan, iya. itu contoh bapak saya. Nah, saya tahu nih keluarganya dia nih. Berpesan sebelum tanah kuburan itu mengering, jangan ribut masalah warisan, jangan dibagi.
Bagus sih. Itu namanya amanah. Ya. Saya sebagai anak paling tertua, adik-adik saya tanamkan gitu. Begitu orang tua saya meninggal, kan ada yang dibagi sebelum meninggal. Ini pesen bapak saya cuma itu. Sebelum tanah itu jangan dibagikan. Jangan dibagikan. Bagus. Itu saya tanamkan ke adik-adik saya. Iya. Masalahnya sampai sekarang ini musim hujan. Terus kapan baginya? Iya. Bapakmu enggak. Orang tua saya belum meninggal itu sudah sertifikat sudah suruh ngambil. Sertifikat di bawah baju di lemari ambil gitu. Sertifikat tanah dibagi. Vaksin. Tapi gini saya potong ya Mas apa? Vaksin. Saya dari tadi kamu kalau nggak banting motong. Kamu itu kan jaga ya. Pasti banting motong. Karena ada kesamaan sama bapak saya. Oh iya. Ya memang kamu samanya sama dia. Iya. Nggak mungkin sama kita ya. Jangan-jangan bapakmu bapak saya. Jadi bapak yang tertukar. Jadi kalau ada kesamaan, bapak saya selalu bilang, ini dia bilang secara konkret ya. Konkret. Iya disampaikan secara konkret dan konkret lah. Pinjam sepatunya Mas Isa. Nampak mulut. Apa kata bapak saya? Tanah yang di Blok M jangan ada yang dijual. Berarti orangnya tajir Blok M. Amanah dijual. Ini pesan bokap nih. Iya. Kenapa kamu ruko yang di Cinere jangan dijual? Maksudnya bukan selalu pesan gitu. Wah. Ke anak-anaknya semua. Kenapa nggak boleh dijual? Kenapa itu? Kan itu punya orang monyong. Mana sih? Maka ada kata-kata bijak. Jangan. Bukan masalah punya orangnya. Ngeriran punya saya. Jangan ya. Ada kata-kata jangan mewariskan, jangan meninggalkan keluargamu dalam kondisi miskin. Itu. Penting itu. Jangan meninggalkan keluargamu dalam keadaan miskin. Dalam keadaan miskin. Itu pesan bapak sampean gitu. Enggak, itu kata-kata bijak juga di pepatah ada. Pepatah gitu. Supaya tidak meninggalkan keluarga kita miskin, maka kita harus apa? Harus kaya. Salah. Apa? Harus tetap miskin. Supaya kan tidak meninggalkan miskin. Nah, kalau miskin kita tinggal, berarti kita menyalahi amanat. Oh iya. Pinjam sepatunya sebentar. Iya kan? Bapak kalau ngomong dengan kumur-kumur dah. Tapi ini kita hampir banyak kesamaannya. Iya. Bapak mau sama terus ya? Nggak bisa. Karena kalau bicara tentang kemiskinan, tentu ini kita bicara harta atau akhlak. Karena ada orang miskin akhlak juga. Ada juga. Kalau kami dulu tidak pernah merasakan kemiskinan, kesedihan, nggak ada yang nangis. Karena kami udah pingsan semua pada gitu ya. Udah akrab. Iya udah terkapar. Jadi kami udah nggak merasain. Soalnya kadang-kadang orang tua mewariskan begini, misalnya orang tuanya itu jadi lurah, ya. Mewariskan anaknya jadi lurah juga. Ya biasa gitu, kayak turun menurun. Ada anak orang tuanya jadi tentara, pingin anaknya jadi tentara. Kalau saya enggak, saya kepingin anak saya jadi anak yang soleh dan soleha. Iya. Itu benar kata Mas Sato, benar ibu saya. Karena bapak saya bilang, dia berharap saya menjadi seperti ibu saya. Saya jelas nggak mau dong, ibu saya polwan. Kan nggak mungkin saya juga jadi polwan. Soalnya nggak bisa kuat. Berarti bapak kita banyak kesamaannya. Sama semua. Jangan sampai sama lah. Emang warisan itu hal sepele sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita kasih warisan, ada yang kasih warisan rumah, ada warisan tanah. Kadang-kadang ada yang tidak adil, ya kan? Ada timbullah keributan. Tetangga saya, itu ribut. Memang punya tetangga ya? Ya punya, tapi tetangga pada kabur lah ya. Gak ada tetangga saya, itu dia ribut, sampai apa istilahnya mau main tusuk-tusukan, bunuh-bunuh. Bahaya. Berebut warisan. Itu malah nggak Enggak. Apa? Dia emang ada punya masalah berdua itu. Sama nggak? Sama. Enggak. Ada kesamaan. Tapi gini ya, maaf ini saya potong. Ini Kan potong lagi. karena memang kan tata krama harus dijaga. Betul. Tata krama. Sopan santun tetap harus kita jaga secara konkret. Betul. Ini kan kita bicara warisan. Warisan ini sebetulnya kita jangan berharap. Kalau perlu kita datangin aja langsung kita omongin. Jangan diharapkan. Karena gini, kadang-kadang ini bisa menjadi kekacauan tadi. Karena
pada saat orang tua masih sehat harusnya sudah dibagi. Oh, ada yang Iya dong. Betul, Jangan kalau dia sudah pergi, ntar siapa yang bagi? Belum jelas secara hukum. Nah ini saya harus jelaskan. Tapi ada waktu nggak saya jelaskan? Nggak panjang sekali. Makanya mewariskan sesuatu itu, contohnya saya. Saya, anak-anak saya udah saya tanamkan basic belajar agama. Kalau dengan agama kan paling tidak nggak berantem, ya kan, sama kakaknya ya sopan ini kan. Belajar agama. Tapi ada efeknya. Efeknya malah belajar agama bagus. Loh, bagus apaan? Nilai matematika sama sejarah jeblok. Ya, saya ini. Ya belajar agama. Ulangannya kan ada sejarah. Itu belajar agama. Yang penting itu memang orang tua itu kita jangan mengharapkan, misalnya orang tua kaya, jangan mengharapkan dari harta kekayaan, tapi kita mengharapkan warisan itu adalah harus ilmu. Karena ilmu itu adalah jendela dunia. Bayangkan kalau dunia punya jendela, berapa besar ordengnya? Tapi sama kan? Tapi benar memang kita ada kesamaan ya? Tidak boleh berharap. Udah pernah ditabrak motor yang baru. Makanya di Amerika itu ada patung Liberty. Nah, tangan kiri bawa buku, tangan kanan bawa buku. Artinya jangan membaca di kegelapan. Benar. Makanya bukannya di Amerika doang. Di perapatan Pancoran ada patung. Patung Pancoran. Artinya apa? Enggak, saya cuma ngasih tahu di situ ada patung. Jadi kagak ada warisannya. Ini maaf, saya potong lagi. Ini bicara kecerdasan. Saya setuju tadi, Bapak kita hampir sama. Enggak, nih Bapak tukang jagal. Potong, ya kan? Iya kan? Paling tidak gini, bagaimana anak itu belajar tentang agama. Ini maaf ya, anak saya udah 5 hari belum keluar tuh. Dari pesantren? Iya, belum keluar dia. Belajar ya. Enggak, dia jual tasbih di sini. Tetap dia di sana. Paling tidak kan udah ya. Iya. Karena kan Jual tasbih. Anak itu yang namanya warisan itu diwajari. Diajari akhlak yang baik. Betul. Anak saya kalau pulang masjid pernah bawa sendal orang. Marah saya. Kamu jangan bikin malu papa. Pulang dari masjid bawa sendal. Harusnya apa kan butuh sepatu. Inilah sama juga. Itu berarti. Pokoknya warisan harus terbaik. Harus yang baik-baik. Artinya warisan ini tidak perlu diributkan. Karena bagaimanapun harta itu tidak dibawa mati. Iya, harta tidak dibawa mati. Iya kan? Jadi kita tidak perlu bertengkar kakak beradik. Betul. Ya, jadi itu yang harus kita tanamkan. Kadang-kadang cerdas warisan. Memang benar ada yang mengatakan uang tidak dibawa mati. Ternyata betul. Jadi ada teman saya ke restoran, nggak bawa uang, digepukin di situ mati. Nggak bawa uang, uang tidak dibawa mati. Jadi, maksudnya bukan gini, itu ya. Bukan itu, dia begini nih. Ini pakar ini. Nih pakar makan tanaman. Jadi begini. Ada istilahnya itu orang bijak berbicara. Orang bijak berbicara. Ini saya setuju. Ini yang bicara ini orang kecil. Orang bijak bicara. Dengan agama, ya kan? Hidup kita itu damai. Iya, betul. Ya kan? Dengan ilmu hidup kita mudah. Dengan betrap hidup kita istri kita juga dari ke sini. Ini pot bunga masih dipakai nggak? Nah, sebenarnya nenek moyang kita kan sudah mewariskan. Misalnya Raja Mojopahit dulu meninggalkan prestasi yang ada gambarnya rantai. Artinya bahwa orang Nusantara ini harus bersatu. Betul. Terus ada gambar bintang, ada gambar kapas. Itu gambar kapas itu artinya apa ini? Kemakmuran. Salah. Apa? Itu gambar penjahit sebelah. Tapi yang dibilang Mas Iza tadi itu juga bahwa tidak hanya orang per orang. Dulu budaya kita udah mewariskan seperti gotong royong dan lain-lain. Kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari, kerajaan Pejajaran. Jadi bahkan warisan dalam arti hanya tidak budaya sampai mata uang. Kita tahu kalau misalnya di Jepang itu kan mata yen. Filipina peso. Majapahit dulu juga punya mata uang. Apa itu? Sulit.
Itu itu Madura itu. Lain itu beda. Orang Madura pindah ke Majapahit. Tapi bener memang kalau warisan apalagi warisan budaya, warisan nah, sejarah. itu harus dijaga itu. Saya pernah baca sejarahnya autobiografi Hiro itu. Oh iya. Dari Kaisar Hiro itu Jepang. Pak Toto dari tadi ngomong saya pernah baca, padahal saya main kemarin satu buku pun nggak ada. Saya ini bener baca. Oh di buku tetangga. Buku tetangga Kaisar Hiro itu. Oh ternyata saya baca baru lembar nangis saya. Gara-gara gak ngerti bahasa Jepang. ini maaf Mas, ya. Tolong diluruskan. Nah, jadi gini masalah sejarah ini emang jangan main-main dengan. Iya, jangan main-main. Warisan ya. Emang ya jangan istri sekali-kali melupakan sejarah. Jadi istri saya itu, jadi kalau mencari istri juga, Iya. jangan sembarangan. Oh, Istrinya warisan juga dulu. Bukan warisan, bukan istri saya bukan peninggalan zaman Majapahit. Jadi nyari istri jangan sembarangan. Dia kerjanya atau apa? Istri saya itu ahli sejarah. Tapi masih sadar sekarang ya istri kamu. Justru itu. Ini jadi permasalahan. Iya. Karena ada ahli sejarah. Jadi dia tahu sejarah saya yang jelek. Ya kan dia sejarah jelek. Sekarang setahu dia ahli, dia pas tahu sejarah saya. Sekarang dia pindah. Jadi ahli. Jadi atlet panahan. Tadinya ahli sejarah, sekarang pindah menjadi Atlet panahan. Berarti sama sama istri saya. Saya belum kenal ya. Iya, sama enggak apa-apa. Dia belum punchline ya. Iya, Pak. Hampir sama. Nah, terus Begitu pindah dari ahli sejarah ke ahli atlet panahan, tujuannya untuk mana? Ya ganti lagi dah. Panahan dipotong. Oke, sayang sekali guys, waktu kita terbatas. Ya, ini soal warisan ini akan kita obrolkan di lain episode ya. Karena ini belum selesai nih. Selesai. Warisan mah udah kelar. Ya, kita ketemu di lain kesempatan dengan tema yang lebih seru lagi. Tetap di Debat Debut Paski.